Mas. Jalan keluar kemana ya? Oh, ke sana. Lah, kok hilang? Kemana tuh jalan? Kembali lagi di Cermis, cerita mistis. Episode kali ini, narasumber kita membawakan cerita yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Karena dia mempunyai pengalaman mistis yang berupa diputerin atau disasarin oleh makhluk halus. Sudah bersama gue, Bang Adam. Halo Bang. Jadi cerita mistis yang lu alamin ini, disasarin ini, waktu itu kejadiannya gimana? Kapan atau sedang perjalanan kemana, trip kemana itu? Itu tuh gue ceritanya lagi tugas akhir di Jogja. Kalau nggak salah Jalan Kaliurang deh. Pinggir Kaliurang tuh kalau nggak salah arah-arah Parangtritis ya, kalau nggak salah ya. Itu gue lagi tugas akhir, terus lagi syuting lah. Udah kelar syuting, ngobrol-ngobrol sama orang situ gitu. Namanya Mbak siapa lupa gue. Jadi dia penari gitu lah, penari tradisional gitu. Terus ngobrol-ngobrol sampai jam 2. Mungkin awalnya dari situ. Awalnya tuh gue tuh salah satu orang yang sebenarnya nggak begitu aware sama cerita-cerita gitu ya. Maksudnya cerita-cerita mistis, karena alhamdulillah sampai saat ini gue nggak pernah ketemu langsung muka bagaimana atau ngeliat putih-putih, enggak pernah gitu. Tapi ketika saat itu tuh 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, 3 tahun yang lalu kita lagi ngobrol-ngobrol, tapi karena gua pembawaannya saat itu adalah itu di kafe pinggir jalan lah. Pembawaan obrolan kita tuh gua lebih ke ngarah ke cerita-cerita tentang agak ngeremehin kemistisan dari Ratu Pantai Selatan saat itu. Karena gue kan tipikal orang yang gitu kan, jadi ketika ngobrolin tuh kayak gue tuh nimbalin cerita dia tuh lebih ke yang ngebecandain gitu. Jadi gue tuh kayak ngebecandain gitu malah justru gitu. Nah udah kelar itu sekitar jam 2 pagi kan, jam 2 pagi. Nah itu kan gue nginep nggak di villa, nggak di ini, itu di rumah temen gue namanya Aji. Dia mahasiswa di ISI Yogyakarta. Nah dia ngontrak di perkampungan dalam, dia nggak di pinggir jalan, dalam, lewatin sawah dulu, lewatin kuburan, baru dah nyampe itu. Mungkin karena dia cari yang lebih murah, ya kan? Pojok banget. Tuh kalau misalkan di kontrakannya dia, itu dia karena udah paling pojok, pandangannya itu langsung sawah luas gitu. Nah itu gua kan habis, dan dia itu nggak ikut kita pas lagi kita ngobrol, dia udah di rumah, tapi kita inget jalan untuk pulangnya kemana. Gue inget banget kalau nggak salah tinggal lurus belok kanan, udah selesai gitu. Ya nggak nyampe 15-20 menit lah. Nah jam 2 pagi itu gue pulang. Untungnya gue bertiga nih, pakai motor temen gue. Pakai motor apa nyewa? Ada gue lupa ya. Nah 3 orang, gue, si Dendi namanya, sama si Imam. Sama gue di tengah-tengah. Untung gue di tengah-tengah tuh, bukan paling belakang, bukan paling depan. Nah jalan deh tuh, jalan masuk ke gangnya kan, masuk ke, kalau udah di pinggir jalan kan ada gapura, kita masuk ke situ, belok kiri kalau nggak salah, lempeng aja. Nah itu kan jalanan itu di Jogja itu kan makin ke dalam tuh makin jarang pemukiman, makin jarang, dan lampunya tuh lampu-lampu redup semua gitu, nggak ada lampu jalan gitu. Jadi pas lagi udah jalan lurus ketemu kalau nggak salah sekolahan atau apa gitu ya, itu langsung lengang di persawahan Solo, luas banget itu. Jadi sawah, perumahan-perumahan kecil, sawah itu, jadi kayak rumah yang ditinggal itu kayak
sawah petak kecil dipakai buat rumah, sawah petak kecil yang itu pakai buat rumah gitu, kayak gitu. Jadi saking lengangnya gitu, saking luasnya ya, karena perkampungan kan. Jalan lalu lurus karena emang bener-bener gelap gitu, nggak ada lampu penerang, dan rumah pun emang jauh-jauh banget gitu. Kita jalan ya biasa aja, masih santai gitu. Mungkin ada kebawa rasa-rasa takut kecil karena abis cerita kan, abis cerita horor juga gitu, yang gua sendiri itu nggak apa gitu, cuman pemanis obrolan aja gitu. Tapi ketika jalan lurus, kita inget banget itu harus beloknya kemana, kita ikutin jalan. Di situ kan gue inget banget kan, ketika jalan keluar dari kontrakan sampai ke jalan raya itu, gue inget banget jalannya beloknya kemana, kita ikutin sampai kan kita lewatin kuburan tulisan aksara sultan gitu nggak sih lo? Kuburan tua, gue nggak tahu ya, kuburan tua, tapi emang masih dipakai kayaknya, masih ada orang yang meninggal emang ditaruh di situ gitu kalau meninggal. Nah, gue nyampe ngelewatin kuburan itu, gue lupa nama kuburannya, pokoknya ada nama Ki Ajeng apalah gitu ya nama kuburannya. Gue lewat ke situ kan, jalan masih biasa aja, nyantai gitu, lewat sawah lagi gitu, belok kanan, terus gue jalan lagi, loh kok kuburan lagi, sampai kuburan ya, kuburan mulu gue cerita. Lewatlah kuburan itu, sekitar 40 meter tuh lebarnya. Terus ke belakang itu nggak gede banget kok, nggak kayak kuburan biasa tuh, nggak terlalu gede lah, kayak sepetak sawah dijadiin kuburan lah gitu. Warna putih, tiangnya, pagarnya juga gue inget banget warna putih gitu. Di tengah-tengah tuh kayak ada gapura gitu, tulisan aksara Jawa gitu. Jalan lagi set, terus gue belok lagi dengan belokan yang sama. Belok dari kejauhan tuh kayak ada, kok sama lagi. Jalan deket bener sama lagi, wah udah nggak beres nih. Untungnya gue bertiga masih nyantai, masih ada bercanda dikit kan. Gitu gue nggak tahu jam berapa, kita taunya tuh udah jam 2 malam aja pas berangkat dari kedai kopi lah itu, tempat ngopi itu. 3 kali lewat kuburan itu. Nah akhirnya kita belok yang lain. Ketika belok ke yang lain, ketemuin sawah lagi. Sawahnya lebar gitu kan. Nah terus ada perkampungan di situ. Tapi perkampungannya emang udah pada sepi. Kita nggak tahu, gue bingung karena gue yang nggak bawa motor juga ya. Temen gue juga bingung, keder gitu, kayak bingung dia mau belok kemana karena mau arah balik pun nggak inget gitu. Masih kayak anjir, bingung ke kanan ke kiri kok nggak ketemu, jalurnya ke kanan ke kiri kok nggak ketemu, kok kesini lagi, kok ke rumah ini lagi gitu. Gue inget banget ada satu rumah warna kuning kecil banget dan itu pertama-tama jalan. Tapi kok kesini lagi, akhirnya kita arah balik ke tempat yang lengang lagi. Ketika tempat yang lengang lagi tuh yang banyak sawah-sawah lagi, kita mikir kayak apa balik lagi aja kita. Tapi kalau balik lagi mau ngapain, mau nginep di mana gitu kan? Karena kan kita nginepnya di kontrakan temen gua gitu. Pokoknya kita tuh nyari satu rumah yang emang lampunya sendiri. Itu kan kontrakannya itu kan dia agak manjang gini, dan itu dari jauh tuh kelihatan itu kontrakan. Karena nggak ketemu bangunan lain, sawah blek langsung kontrakan gitu visualnya gitu. Kita inget banget tuh, kita harus nyari sawah yang emang ada kontrakannya di pojok, tapi yang ketemu belok sini nggak ketemu gitu. udah mulai anjir mau gimana lagi ini kan, arah balik juga bingung mau balik kemana. Kalau arah balik juga sama aja, ketemu itu lagi gitu. Agak lama bro gua muter-muter situ tuh. Itu lu muter-muter itu sampai ketemu kayak tadi kuburan, terus rumah kuning itu sampai berapa kali tuh lu ketemu? Kuburan tuh 3 kali kalau nggak salah. Kuburan 3 kali, perempatan itu 2 kali, perumahan rumah kecil itu berkali-kali gitu. Kesini muter gitu. Bingungnya gue gitu tuh. Ini muter, dan gue inget ada spanduk putih aja itu patokan tuh. Spanduk putih, ketemu lagi spanduk putih. Kayak gitu loh, kayak ke situ lagi gue bingungnya gitu. Tapi gue ya sebenarnya udah kayak ayo udahlah atau gimana ya, mau bingung lagi gitu. Gue inget ada satu masjid di pojokan tuh. Masjid itu juga ketemu 2 kali tuh masjid. Lurus ketemu lagi masjid. Sampai kita bener-bener capek, kita diem aja dah. Diem tuh, berarti kalau gue inget banget kalau nggak salah di perempatan yang nggak banyak ada orang, nggak banyak ada rumah, kita diem gitu.
terus nungguin aja orang lewat gitu. Nggak tahu pas lagi dilihat di HP itu udah mau jam 4 pagi, udah mau jam 4 pagi. Orang nggak ada yang lewat, mungkin orang udah pada tidur kali kan. Terus kita juga yang mau manggil orang ngetok-ngetok nggak enak jam 4 gitu. Mungkin kalau gue sendiri juga gue udah panik kali ya, karena bertiga. Walaupun di situ udah mulai merinding gue. Karena seumur umur gue nggak jarang ngalamin itu, cuman itu yang kedua kali gitu. Yang pertama udah dulu pernah gitu. Tapi di situ tuh bener-bener yang karena masih ada pemukiman, jadinya masih nggak begitu inilah gitu, nggak begitu fatal. Sampai lama kita diem, terus kita jalan lagi, mutusin buat jalan. Nah dari jauh udah kelihatan tuh orang mau sholat subuh. Udah mau sholat subuh tuh kelihatan orang mau sholat subuh, bapak-bapak lewat, walaupun jarang-jarang ya. Kita udah mulai tenang tuh, udah mulai ada sholat. Kita cari jalan lagi karena suasananya gelap ya, masih gelap gitu, belum terang gitu. Masih aja belum dapet jalannya. Kita balik lagi lah tuh ke perempatan itu. Sampai akhirnya nunggu pagi. Walaupun udah subuhan orang udah, dan itu juga jarang ada orang sholatnya juga nggak banyak, nggak rame gitu. Saya bener diem, matahari terbit tipis gitu ya, sekitar jam 5:30 kita lewat. Oh iya nih lewat sini nih gitu. Kalau udah terang cahaya baru kelihatan, oh lewat sini baru nyampe ke situ gitu. Jadi bener-bener dari jam 2 sampai pagi gua orang komat, orang nunggu komat, nunggu ini gitu. Sholat mah enggak, parah ya. Pokoknya gitu. Jadi ya harusnya 20 menit dari jam 2 sampai jam 5:30 di situ. Tapi teman-teman lu selama kejadian itu berlangsung, ada yang nyadarin duluan nggak, atau ada yang kayak ngomong kayaknya kita diputerin nih, kita disasar? Ada. Justru gue enggak, karena teman gue itu dia bilang, oh ini udah nggak beres udah katanya. Gimana dong? Ya udah mending diem aja. Pada akhirnya kita diem, nggak nyari-nyari lagi gitu sampai pagi itu. Emang pada nyadar tapi nggak yang heboh gitu. Karena kalau heboh tuh jadinya malah makin panik kan, jadinya ketawain gitu, senyumin gitu doang gitu, nggak yang enggak gitu, biasa aja gitu, biar nggak panik aja. Udah tag belum? Udah. Hah? Udah Sorry. gitu bro. Cukup mistis nggak? Tidak, biasa aja. Tapi pas lu berhenti dulu untuk nunggu ada orang lewat, itu lu posisinya di mana sih? Di perempatan. Diem aja gitu di perempatan. Di perempatan itu tuh nggak ada rumah. Perempatan itu sawah, rumahnya ya agak jauh gitu. Kenapa kita berhenti di perempatan, nggak berhenti di rumah? Gue juga bingung kenapa ya, nggak tahu lah, gue juga bingung. Pokoknya kita berhenti di situ aja. Itu udah kayak patokan aja gitu, berhenti di situ, nanti jalan lurus lagi, balik lagi ke situ kalau udah nggak ketemu, sampai benar-benar pagi aja gitu. Lu muter-muter selama 3 jam, dan ketika lu nunggu pagi, lu ke rumah kontrakan temen lu itu berapa menit tuh ternyata? 5 menit. 5 menit nyampe, padahal kita udah belok kanan belok kiri, semua belokan dilewatin. Gua nggak ngerti dah, apakah karena emang gelap kita jadi nggak sugestinya gimana atau gimana, gua nggak ngerti sih. Gua tipikal orang yang percaya dengan hal-hal yang logis gitu ya, maksudnya hal-hal yang ya mungkin saat itu yang menenangkan gue adalah mungkin kita lagi suges aja, jadinya otak tuh secara tidak langsung mempanikan diri kita dan tidak berpikir secara jernih. Mungkin pikiran gue gitu sampai kita nggak ketemu. Masalahnya kenapa tiga-tiganya ngalamin itu gitu kan, maksudnya nggak ada, kok tiga-tiganya sepeleng, gue sih bingung-bingungnya sih gitu. Tiga-tiganya sepeleng, padahal tiga-tiganya gue rasa juga orang yang logis sih gitu, nggak yang sensitif terhadap satu. Kadang kan ada orang yang sangat-sangat sensitif ya, ketika ngelihat satu hal yang putih di depan langsung sensitif jir, itu kuntilanak gitu kan, ada gitu. Ada juga orang yang ketika ngelihat putih-putih dilihat dulu, oh ternyata itu, misalnya kan ada yang kayak gitu. Tipikal orang berbeda, dan gue salah satu orang yang selalu cari tahu hal logisnya yang mana nih gitu. Dan ketika itu gue belum nemuin sih sebenarnya gimana ya ceritanya gue bisa muter-muter dia, karena namanya jalanan tuh kayaknya lebih susah lewat perumahan deh dibandingkan perkampungan. Tahu, ngerti nggak maksudnya?
Perumahan itu kan belok-beloknya lebih rumit, bener gak sih? Dibandingin kampung, kan kampung tuh belokannya juga jarang, lengang gitu, nggak padat gitu. Kan kalau di perumahan mah belok ke kiri, kanan, kiri, ketemu lagi gak sih? Kalau perumahan, nah ini perkampungan masalahnya. Dan itu nggak masuk logika gua sampai sekarang sih, bingung gua kenapa. Tapi lu tidak mengalami digangguin sama makhluk halus pas saat itu ya. Jadi yang lu alamin cuma ya lu ke situ lagi selama 3 jam. Peleng aja gitu, nggak. Ya gua balik lagi, gua tipikal orang yang nggak sensitif terhadap hal itu gitu mungkin ya, jadinya entah mungkin sebenarnya ada tapi karena gua nggak sensitif bisa jadi, atau mungkin gua emang nggak mau mikirin itu bisa jadi kan. Jadi gua nggak kepikiran sampai ada penampakan ABC, enggak. Karena seumur hidup gua juga alhamdulillah gua nggak pernah ngeliat penampakan yang jelas gitu depan gua gitu. Pas lu sampai kontrakan temen lu cerita dong ke temen lu. Dan temen lu apakah dia pernah mengalami juga nggak atau dia tidak percaya? Agaknya gue lupa ya cerita pas nyampe pulang itu. Soalnya dia pas lagi nyampe masih tidur masalahnya. Dia masih tidur, kita gedor-gedor dulu baru dia bangun gitu. Nah itu pagi, dan itu dia emang karena ngantuk mungkin ya. Jadi kita nggak ngobrol lagi, gue lupa saat itu, gue lupa. Pokoknya langsung tidur aja. Kalau nggak salah sih dia biasa aja sih, kayaknya nggak cerita di situ mistis di situ apa enggak sih. Ya nggak tahu gue tuh nggak tahu ya, mungkin karena gue meremehkan cerita-cerita, karena gue tuh bener-bener yang bener-bener yang dia orang si cewek itu nyeritain tentang Nyi Roro Kidul, kemistisannya gitu. Gue tuh orang yang ini kali ini ya gitu loh. Jadi kayak gue ngeremehin gitu, kayaknya tuh kayak nggak ngikut norma adat istiadatnya di sana mungkin ya, gue nggak ngerti jadinya gitu. Gara-gara itu kali, nggak tahu, gue juga mistis sih, bingung gue. Tapi lu selama lu diputerin sama 3 jam rasanya kayak gimana sih? Selain panik ya? Panik dan merinding gue jarang mengalami, apalagi bertiga ngapain sih merinding, orang bertiga masih ngerasa aman gitu, tapi gue ngerasa merinding aja gitu bawaannya, jalan merinding dingin kali ya. merinding kali tapi merinding gue. Capeknya sama kayak orang bawa motor 3 jam atau kayak bawa motor biasa aja gitu? Gue nggak ngerasa lama, mungkin karena panik kayak. Gue nggak ngerasa lama, panik kali. Gue nggak ngerasa bener-bener 3 jam, tahu udah jam segini aja gitu. Jadi nggak ngerasa. Lu lihat jam terus atau temen lu ngeliat jam terus untuk ngasih tau kita udah jam segini belum nyampe ya? Iya kita sadar itu, kita sadar kita udah lama di situ muter-muter, dan cuma saling senyum aja, nggak berani membahas anjir kita diapain, nggak berani ngebahas apa-apa situ, biasa aja. Di suges kita alhamdulillah nggak begitu gimana-mana sih. Tapi lu tidak mencoba untuk komunikasi lewat temen lu itu, untuk menelpon orang yang kontrakan temen lu itu ya? Jadi memang gue telepon tapi dia nggak angkat karena tidur. Ya, jam 2. Gue telepon beneran, nggak diangkat sama dia, bener-bener ya nggak diangkat, tertidur mau gimana, sampai juga dia masih tidur gitu. 3 jam muter-muter naik motor, kondisi motor itu kan pasti panas, bensin ini dong terkuras dong. Setelah itu seperti itu atau enggak, cuma kurang dikit dan motor nggak terlalu panas? Gue kurang paham karena gue di tengah nggak bawa motor, kayaknya juga nggak ngeliat bensin juga sih ya. Gue nggak tahu sih kali itu, buru panik ya maksudnya, nggak ngeliatin karena gue di tengah ya. Pertama gue di tengah, gue nggak ngeliatin bensin, mungkin teman gue nggak kali dia ngeliat bensinnya berkurang atau enggak gitu. Tapi setelah kejadian itu lu ngalamin lagi nggak di daerah situ tuh, di kontrakan temen lu? Karena kan lu harus balik lagi pulang. Sebelum tugas akhir itu gua tuh ngerjain tugas akhir istri gua, mantan pacar gua. 2 hari sebelumnya dia ada kecelakaan kecil. Jadi hari pertama kita bareng-bareng. Hari kedua
dia pulang duluan karena ini nggak usah rame-rame gitu syutingnya hari kedua. Pas ketika mereka pulang ada kecelakaan kecil gitu di mobil gitu, ada yang kalau nggak salah nabrak, ada yang nabrak dari belakang atau apa gitu. Jadi ceritanya sih bawa mobil terus nyalip, ada bus tapi dia berhasil buat banting kiri tapi kena belakangnya, habis mobil Livina. Sebelum kejadian itu ada kecelakaan kecil. Nah, gue bikin panik gue dong ketika itu. Terus tapi udah cerita mereka udah arah pulang, udah mau nyampe gitu. Baru kita syuting agak tenang. Ketika syuting tenang kan baru main ke kafe. Ngobrol-ngobrol kejadian itulah pas jam 2 itu. Jadi sebelumnya emang ada kecelakaan kecil sih. Tapi gua nggak tahu itu ada korelasi atau enggak ya. Gitu. Berarti dalam keadaan panik, lu juga capek juga kan, bahkan ingin istirahat, dari niatnya mau istirahat cepat jam 2 langsung tidur, terus juga merinding, bahkan sampai kebingungan mau gimana lagi, maju keputar-putar lagi ke situ, balik lagi ke situ lagi. Ya sih, dia tuh dong, soalnya ketemu lagi tuh bingung itu mau gimana loh. Dan lu pernah ngalamin itu juga kata lu tadi yang Pernah. Itu singkat ya ceritanya, nggak begitu panjang kayak tadi. Itu lagi naik gunung sama teman-teman, rame banget lah itu, 9-10 orang mah ada kali ya, naik Gunung Salak. Itu udah ketiga kalinya kita, maksudnya biasa naik Gunung Salak tuh biasa gitu. Kita tuh nggak yang, gue salah satu orang yang ketika anak-anak bilang, woi gue mau naik gunung ke Salak, ya gue mau ke Salak kan begitu. Dan gue tuh nggak pernah ngerasa, tidak menyeramkan itulah Salak. Dah orang kita nggak sering ke Salak, lebih sering ke Salak dibandingkan ke gunung lain gue gitu, karena deket kan. Tapi orang-orang tuh, anak-anak yang lain tuh kayak yang wih berani juga loh Salak, padahal mah udah biasa aja gitu. Itu sekitar tahun 2013 kayaknya deh, 2013 ya, 7 tahun yang lalu ya. Jalan naik rame-rame itu jam 7 malam kalau nggak salah jam 7 malam kita naik. Awal tuh kita ngelewatin sungai, jalan gitu, kalau nggak salah jalur pasir rengit ya kalau nggak salah. Nah jalan jam 7, nah temen gue tuh ada yang bocor, kayaknya bukan jam 7 deh, sore deh kayaknya sore, karena gue inget anak-anak tuh bacot bocor itu masih, matahari tuh masih ada, bocor gitu, ngomong kasar gitu, padahal kan nggak boleh kan. Gitu kan, udah ditegor sama anak-anak jangan gitu, udah rada tenang lah di situ. Jalan lewatin, biasalah Gunung Salak itu kalau nggak salah ya, kalau mau sampai ke Kawah Ratu itu nggak paling lama 4 jam lah kayaknya, paling lama 4 jam 5 jam, nggak nyampe berjam-jam gitu. Nah kita jalan tuh kalau nggak salah sore nih kalau nggak salah, dan sampai jam gua tepatnya gua lupa, kalau nggak salah udah mau jam 1 jam 2 deh, nggak nyampe bro, malam dan gerimis hujan tipis gitu, nggak nyampe karena udah hutan ya, bingung juga ya, kagak ada penerang, kagak ada apa, dan kita ngerasa kok kita naik kagak nyampe gitu kan. Di situ gua nggak tahu itu diputerin atau enggak ya, karena biasanya cepet, tapi ini udah jam 2 malam, agaknya jam 2 malam tapi belum nyampe. Sampai ya bener-bener anak-anak tuh udah nggak beres nih, udahlah kita nge-camp aja yuk. Nge-camp aja udah di situ jam 2, jam 3 dia kalau nggak salah nge-camp. Jam 3 nge-camp, tidur lah biasa aja, kalau tidur mah nggak ada apa-apa. Bangun-bangun ternyata Kawah Ratunya ya elah naik cuman berapa puluh meter doang nyampe gitu. Itu Salak tuh. Itu sih pertama kali gue naik gunung, tapi selama ini gue naik gunung gue nggak pernah ngalamin gitu-gituan ya, karena nggak kebawa suges kayak gitu. Itu pertama kali tuh di Salak tuh gitu, nggak nyampe gue nggak ngerti ya, antara kemistisan atau memang karena gelap. Tapi masalahnya tuh yang guide itu ya
pendaki gunung beneran gitu. Maksudnya dia udah berkali-kali naik gunung gitu, dan dia udah bener-bener apal jalur gitu. Dia orang yang kalau naik gunung bisa buka jalur sendiri gitu, ibaratnya dia udah hatam lah naik Salak gitu. Tapi ketika itu kenapa nggak nyampe-nyampe sih, masalahnya di situ. Dia itu hostnya itu rekamnya dia, si gadis namanya. Tahu nggak? Pernah denger nggak cerita mistis rekam media sebelah ini? Cut aja kalau nggak perlu. Itu Suganis namanya. Nah, gue lagi sama dia tuh saat itu. Tapi lu ngerasa kayaknya lu sedih lagi deh. Nggak tahu, nggak. Lu tidak merasa diputerin karena itu kan gelap gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari waktu perjalanan, seharusnya itu kan kalaupun 5 jam, lu berangkat jam 7, jam 12 ya udah nyampe. Kalau dari sore pun sebelum jam 12. Ya, 4 jam juga nyampe sih. Tapi dari teman-teman lu yang naik juga nggak ada yang nyadar atau ada yang nyadar? Ada satu orang yang benar-benar kayak diem aja, karena dia percaya bahwa kita yang lagi sama dia itu bukan kita gitu. Ngerti gak sih lu, kayak kita lagi naik gunung rame-rame, pas lagi naik naik ternyata dia sendiri gitu. Bukan sama teman-temannya, itu bukan temannya dia tuh takutnya di situ, makanya dia diem aja kan tahu yang mana gitu. Ngerti gak sih lu, ketakutannya kan itu ya, wajar ya, naik gunung terus nggak nyampe-nyampe, terus dia tuh kayak ngeliatin kita gitu, kayak dia takut gue, teman-teman yang lain itu bukan kita gitu. Karena itu memang sering terjadi. Sering terjadi, orang ceritanya kebanyakan kalau nyasar atau hilang itu karena dia merasa ada temen, sebenarnya bukan temen, dibawa mana gitu, jauh itu kekhawatiran gitu. Banyak bro yang hilang bro di Gunung Salak tuh. Apalagi yang kejadian pesawat juga kan dulu di situ pesawat. Orang hilang di situ. Banyak orang hilang di Gunung Salak. Karena emang terkenal begitu sih, lumayan menyeramkan itu. Dan itu kenapa lu ditanyain sama temen lu yakin mau naik Gunung Salak gitu? Iya mungkin itu. Iya mungkin itu ya. Tapi sebelum itu pernah ngalamin juga gua nggak yang ya udahlah. Orang gua niatnya baik kok. Orang naik gunung tuh emang mau sekedar mengagumi aja gitu, mau refresh, mengagumi keindahan alam. Saya cukup gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Sampah juga dibawa ke bawah, semuanya dibawa ke bawah, tapi lah gitu. Niatnya memang baik, nggak yang mesum, nggak yang apa, enggak. Foto-foto juga enggak, zaman dulu mah. Foto-foto juga nggak hits lah gitu, maksudnya nggak ada Instagram, nggak ada, paling Facebook itu juga bukan. Ya emang bukan buat full selfie atau apa, enggak gitu. Zaman dulu mah kan naik gunung juga bukan buat selfie, buat foto, belum populer gitu. Ya emang buat kembali ke alam aja. Oke, terima kasih Mas Adam Terima kasih bro. atas ceritanya. Dan mungkin yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah sopan santun ketika kita memasuki wilayah yang kita baru datangin, salam, dan juga selalu berdoa. Karena kita tidak tahu ada apa nantinya, entah itu kejadian mistis ataupun yang tidak kita sadarin dan membuat kita celaka sendiri. Menjaga lisan juga harus kita jaga terus di tempat manapun dan kapanpun. Apabila teman-teman semua ingin cerita pengalamannya secara langsung atau tidak langsung, bisa langsung komen di bawah atau DM Instagram kita @studiobaru_. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.